Halo, assalamualaikum. Jumpa di channel saya Wati Iwai. Jadi saya baru mau coba-coba bikin channel YouTube, sob. Minta mau dukungannya ya. Jangan lupa di subscribe biar makin semangat bikin videonya. Jadi saya mau cerita-cerita tentang awal perjalanan saya berangkat ke Taiwan gimana, saya bisa sampai di Taiwan gimana gitu, sob. Jadi ceritanya kan saya pernah bikin konten di TikTok dan salah satu VT aku tuh masuk FWP gitu. Jadi ternyata banyak juga yang belum ngerti gimana caranya kita berangkat ke Taiwan untuk jadi TKW gitu ya. Jadi banyak yang tanya gimana caranya kok bisa Mbak nyampe ke Taiwan gitu ya. Jadi saya di sini cuma mau berbagi cerita buat yang belum tahu gimana caranya berangkat ke Taiwan dan pengalaman saya bisa sampai di Taiwan tuh kayak gimana gitu. Jadi saya juga memang baru bikin channel YouTube, sobat, jadi minta bantuannya, dan kalau memang banyak kesalahan ya mohon dimaklumin lah ya. Jadi ceritanya, iya, jadi banyak yang tanya-tanya gimana caranya kok Mbak bisa sampai ke Taiwan dan bisa memperbaiki hidup gitu. Ya memang alhamdulillah saya 3 tahun di Taiwan gitu ya, udah bisa bikin gubuk gitu, walaupun sederhana lah ya, yang penting bagi saya udah nyaman buat anak-anak gitu. Terus bisa merubah keadaan ekonomi yang lebih baik gitu, sob. Jadi mau bagi-bagi cerita dan mau bagi-bagi pengalaman gitu, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman yang belum tahu gitu gimana caranya berangkat ke Taiwan dan gimana caranya kita mau jadi TKW gitu. Jadi ceritanya gini, sob, dulu tuh saya nggak pernah ada niat buat jadi TKW atau kerja jadi di luar negeri lah ya gitu, di Taiwan itu belum pernah, nggak pernah ada niat dan nggak ada cita-cita gitu, sob. Dan memang kebetulan pada saat itu keadaan ekonomi saya lagi benar-benar jatuh dan benar-benar ibaratnya buat makan aja susah gitu, sob. Nah, pada suatu hari itu saya pergi berkunjung ke rumah teman saya gitu di daerah Jawa, di daerah Banyumas lah ya. Nah, kebetulan di sana teman saya yang saya kunjungi itu dia punya teman kerja di Taiwan gitu, sob. Nah, akhirnya saya cerita-cerita, bertanya-tanya gimana caranya bisa Taiwan, terus gimana kerja di Taiwan gitu, kita kerjanya apa aja gitu. Nah, akhirnya cerita singkat, kemudian saya pikir-pikir kok kayaknya enak juga ya, kok kayaknya ada kesempatan kita buat memperbaiki hidup gitu. Akhirnya saya memutuskan, saya mau pergi ke Taiwan gitu, saya mau kerja ke Taiwan lah gitu, anak-anak udah besar gitu, sob. Nah, akhirnya saya tuh cerita sama teman saya inilah ya, saya cerita, saya bilang tapi saya nggak megang uang, gimana gitu. Nah, akhirnya dia bilang, Mbak, kalau kita mau berangkat ke Taiwan, kalau kita mau jadi PRT itu nggak harus pakai biaya gitu, nanti kita biaya kita dipotong setelah kita kerja gitu, sob. Nah, akhirnya kan saya langsung bener-bener semangat, oh ya saya harus bisa gitu. Akhirnya saya benar-benar ini. Nah, saya ada kendala lagi di masalah saya mau dari Banyumas pulang ke rumah saya gitu ya, untuk ngambil berkas-berkas saya kayak KTP, KK, terus ijazah, surat nikah, surat izin suami, itu kan harus ada semua. Nah, kalau kebetulan saya dulu akte lahir terus sama apa yang nggak ada ya, SKCK. Nah, itu SKCK nanti dari PT, tempo hari saya PT yang ngurus lah ya. Nah, udah gitu akhirnya saya cerita apa adanya bahwa saya tuh memang nggak punya uang gitu. Nah, akhirnya saya benar-benar, itu teman saya tuh bener baik gitu, akhirnya dipinjemin saya uang sama dia, dipinjemin buat saya ongkos mondar mandir saya dari Bekasi ke Banyumas gitu untuk ngambil surat-surat. Nah, akhirnya selang seminggu kemudian saya ngambil surat-surat, akhirnya saya berangkat lagi ke Banyumas. Setelah surat-surat ada, nah saya dipertemukan dengan, apa sih dibilangnya ya, kalau di ini tuh
kayak model kita penyalur lah ya, penyalur TKI, saya lupa gitu, pokoknya penyalur TKI TKW gitu ya. Nah dipertemukan dengan beliau, akhirnya saya dibawa ke suatu PT daerah Cilacap. Saya dulu berdomisili di Bekasi, tapi saya prosesnya di Cilacap gitu. Nah setelah saya dibawa ke PT Cilacap, akhirnya saya di medical. Jadi kita tuh sebelum kita stay di PT tuh harus medical dulu sob. Jadi medical, cek kesehatan semua. Nah seminggu kemudian baru hasil medical itu keluar. Nah kita kalau memang fit, kita baru stay di PT gitu sob. Nah singkat cerita, akhirnya seminggu kemudian hasil medical saya fit. Nah akhirnya saya stay di PT selama 3 bulan. Nah di PT itu kita ngapain mbak gitu, ada yang tanya. Nah kita di PT itu belajar bahasa. Jadi bahasa-bahasa pun memang bahasa-bahasa dasar ya, kayak kita bahasa masak, terus makan, mandi, terus kayak sayur-sayuran gitu, kosakata gitulah ya sob ya. Jadi bahasa-bahasa dasarnya gitu, karena bahasa-bahasa yang udah tinggi-tingginya kita nggak mungkin langsung bisa gitu, karena kita belajar kan singkat waktu gitu. Jadi belajar bahasanya yang penting-penting aja gitu, kayak yang bahasa digunakan sehari-hari lah gitu ya. Nah memang kita kalau udah sampai di Taiwan tuh pasti bisa sendiri gitu, bisa sendiri dengan seiring waktu, sambil kita kerja, sambil kita belajar gitu. Dan kita yang penting kita mau banyak bertanya gitu, jangan malu gitu. Pengalaman saya sih gitu ya, jadi saya nggak malu orangnya, yang saya nggak tahu ini apa, saya nggak ngerti gitu. Akhirnya dikasih tahu sama bos, alhamdulillah sekarang sedikit-sedikit juga udah ngerti gitu. Nah kita selain belajar bahasa, terus kita belajar juga tata cara kerja di Taiwan itu seperti apa, terus tata cara kita ngurus orang tua seperti apa. Karena di Taiwan tuh rata-rata yang dibutuhkan itu memang jaga lansia, bukannya kita kerja ngurus rumah lah ya gitu. Cuma memang rata-rata kebanyakan kita jaga lansia juga, ngurus rumah tangga juga. Tapi kalau memang bos yang pengertian, kita ibaratnya pasti mereka tahu yang penting fokusnya kita tuh jaga lansia gitu. Jadi kita diajarin cara memandikan lansia seperti apa, cara dorong kursi roda seperti apa, terus cara kasih makan kalau memang yang udah jompo, yang udah nggak bisa bangun gitu seperti apa gitu, terus cara ngangkat dari tempat tidur itu seperti apa. Nah itu semua kita diajarin, cara angkat-angkatnya apanya semua kita diajarin gitu. Nah memang intinya gini sob, apapun ya, kalau memang kita mau berusaha, kita mau belajar pasti bisa gitu, nggak mungkin nggak bisa gitu. Saya memang kebetulan saya juga udah tua ya, usia tempo hari saya berangkat ke Taiwan udah 39 usianya. Tapi alhamdulillah karena memang semangat masih pengen ada perubahan buat masa depan buat anak-anak ya, alhamdulillah gitu. Memang Allah masih kasih kesempatan buat saya bisa bahagiain anak-anak gitu sob. Jadi ya saya sih cerita ini bukan cerita ibaratnya mau nyombong atau apa ya sob ya, cuma mau bagi-bagi cerita lah ya gitu. Terus kalau memang yang belum tahu cerita tentang berangkat ke Taiwan itu seperti apa, jadi memang kita kalau mau jadi PRT tuh nggak ada dipotong biaya sob, nggak ada. Jadi nanti kalau misalkan kita udah sampai di tempat kita kerja, kalau memang kita udah benar-benar udah sampai di Taiwan gitu, baru nanti kita dipotong gaji. Dipotong gaji juga itu nggak semua gitu, jadi ada yang dipotong 6 bulan, ada yang dipotong 7 bulan, ada yang potong 9 bulan gitu. Nah kebetulan tempo hari saya dipotong 9 bulan itu sebesar 3%, 1/3 dari gaji saya gitulah ya. Jadi ya, kayak misalkan gaji saya 17.000, nah saya terima bersih tuh cuma 7.000 gitu, itu selama 7 bulan. Itu pengalaman saya sih tempo hari ya, pokoknya hampir 10.000 potongan saya setiap bulan tuh, saya cuma terima gaji 7.000-an lebih gitu ya. Segitu pun masih alhamdulillah lah, masih bisa buat makan anak gitu ya, karena dulu di kurs cuman sampai 3 juta lebih lah gitu ya kalau waktu zaman 2018 gitu. Kalau sekarang kan rata-rata kurs sudah nyampe 500 lebih gitu. Jadi memang kita bersakit-sakit dahulu lah gitu ya, bersenang-senangnya kemudian, amin gitu. Jadi apa ya,
jangan pernah takut kalau kita ingin melangkah. Jangan pernah kita merasa mikir nanti saya di negeri orang, saya lihat TV begini begini begini, tuh buang jauh-jauh. Jadi prinsip kita gini, selagi kita nggak pernah merasa nyakitin orang dan kita berusaha baik, insya Allah dimanapun Allah lindungin kita gitu sob. Jadi kita jangan pernah takut untuk berjuang dan jangan pernah takut kita untuk berusaha gitu, karena Allah itu masih sayang sama umatnya yang mau berusaha, dan pasti sama Allah tuh di doa-doa kita dikabul gitu sob. Jadi ini kita jangan pernah takut gitu ya, kita berusaha sebisa mungkin dan kita berusaha yang terbaik, insya Allah pasti ada jalan gitu sob. Jadi kayak kita yang ibaratnya banyak sih orang yang mau berangkat ke luar negeri, saya takut banyak di TV kayak gini 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 gini. Jadi itu nggak usah kita pikirin ke situnya sob. Jadi yang kita pikirin sih memang kita jangan pikir manisnya, jangan kita pikirin enaknya, jangan. Jadi kita intinya tekad kita harus bulat gitu. Dan udah gitu kita misalkan kita berangkat kemanapun, kita mau niat mau cari uang ya, kita harus tetap fokus dengan tujuan kita. Jangan sampai kita udah sampai di negeri orang terus kita lihat teman-teman kita seperti ini seperti itu, ya kita lihat boleh, kita temenin boleh, tapi kita jangan ikut-ikutan gitu. Jadi kita fokus dengan tujuan kita, insya Allah apa yang kita tuju bakal ada hasilnya gitu sob. Jadi itu menurut saya sih ya, jadi bukannya kita menggurui atau gimana. Jadi intinya kita melangkah, kalau memang kita ingin maju ke depan ya kita harus fokus dengan tujuan kita. Boleh sekali-kali kita menengok ke belakang hanya untuk jadikan pacuan buat semangat kita gitu. Jadi menurut pengalaman saya sih gitu sob. Jadi saya selama 3 tahun di sini juga bukan saya nggak boleh libur, tapi saya boleh libur, bahkan nggak dipotong gaji, tapi saya nggak mau. Karena apa? Takutnya kita udah sering-sering libur nanti kita akhirnya lupa waktu gitu. Jadi pengennya libur terus gitu, karena memang saya sedang fokus pengen buat masa depan dan pengen buat merubah hidup lah intinya ya sob ya gitu. Jadi ya tetap fokus dengan tujuan saya gitu. Jadi itulah cerita saya berangkat ke Taiwan, dan memang saya domisili Bogor tapi saya proses di Cilacap. Tempo hari PT saya PT Brata Karya Indonesia. Nah, dan jadi buat sobat semua yang pengen kerja ke Taiwan nanti kalau memang udah buka ya, kalau sekarang memang masih tutup. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba, dan jangan pernah kita merasa wah di sana kayak gini 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 gini, jangan. Jadi kalau memang kita mau berangkat kemana-mana harus teguh hati kita, harus fokus tujuan kita, insya Allah kita pasti bisa. Jadi cerita saya gitu aja ya sob ya. Jadi ini saya baru coba bikin channel YouTube. Jadi kalau memang ada salah kata, salah pengucapan, saya minta maaf sebesar-besarnya dan minta dukungannya dari teman-teman juga ya. Siapa tahu YouTube saya berkembang dan bisa seperti teman-teman yang udah jadi youtuber hebat gitu. Minta dibantu subscribe-nya, minta dikasih sarannya. Terus kalau memang yang mau tanya-tanya boleh komen ya di bawah channel saya. Minta bantu dukungannya buat teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.